Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin dan channel Nurul Sa'adah Official yang berbahagia, ada beberapa aspek dalam kasus yang sudah terjadi maupun dimanapun berada. Ketika nanti sudah terjadi apapun dengan yang kita pelajari, kita harus memahami betul. Dari kami mengutip yang pertama dalam kitab Safinatus Shalah, itu dikatakan pertama, faslun fi aqsami najasah, bab menerangkan tentang beberapa hukumnya najis. Ada beberapa najis yang disebutkan dalam kitab Musonep. Yang pertama, an najasatu salasun. Yang pertama, najis itu ada tiga. Najis itu ada tiga. Yang pertama, mughallazatun. Mughallazatun itu adalah najis yang tingkatannya tinggi, tarafnya sudah berat. Yang kedua, wa mukhaffafatun. Mukhaffafatun itu adalah najis yang sedang, dalam artian najis yang bawahnya mughallazah. Yang ketiga, wa mutawassithah. Wa mutawassithah itu yang bahasanya setara lah. Kita bisa memahami dengan beberapa najis yang dibagi tiga itu mempunyai arti sendiri. Najis-najis apa yang harus kita ketahui? Perlu kita ketahui bahwasanya tiga najis itu, yang pertama, wa mughallazatu najasatun kalbi. Wal mughallazatu itu najis yang level berat. Wal mughallazatu najis seperti najis hewan, anjing, terus wal khinzir, dan najis seekor babi. Wa furu'i ahadihima, sampai anak-anaknya pun mengikuti najis. Itu najis yang pertama. Kemudian kita mengarah kepada najis yang kedua, itu adalah wal mukhaffafatu. Wal mukhaffafatu baulu sobi allazi lam yat'amu ghairul labni walam yablugh haulaini. Wal mukhaffafatu berarti najis yang ringan. Ya, najis yang ringan itu adalah kencingnya anak kecil. Kencingnya anak kecil, baulu sobi allazi lam yat'am, yang belum memakan ghairul labani, selain air susu ibu. Najis mukhaffafah yang seperti itu termasuk najis yang ringan. Sebab kenapa? Dia belum pernah kena nasi, belum pernah makanan, cuman yang dia makan atau yang dia minum itu adalah air susu ibu saja. Makanya dikata najis yang mukhaffafah. Walam yablugh haulaini, yang belum sampai umur 2 tahun. Yang belum sampai umur 2 tahun berarti dia itu masih berapa bulan, masih bayi, masih kecil, dan pun dia juga belum tamyiz, bisa dikatakan seperti itu. Wal mutawassithah tu sa'iru najasati. Nah, najis yang ketiga itu adalah wal mutawassithah. Wal mutawassithah itu seperti halnya najis-najis yang lain, najis-najis biasa, mungkin najis-najis hayawan, najis-najis manusia apa yang lain, itu termasuk najis mutawassithah.
kita sudah memahami bahwasanya itu termasuk najis-najis ada 3. Ketika kita sudah seperti itu, apa yang kita lakukan dan gimana cara untuk menghilangkannya? Yang pertama, wal mughallazatu tathuru bisab'i gosalatin ba'da izalatin ainiha. Yang pertama, wal mughallazah. Ya, wal mughallazah itu cara mensucikan itu dengan bisab'i gosalatin, dengan 7 basuhan. Dengan 7 basuhan ba'da izalati ainiha. Jadi hilangkan dulu kotoran yang terlihat, ainnya bahasanya yang terlihat dihilangkan. Kemudian kita membasuh dengan 7 kali basuhan. Ihdahunna biturabin. Salah satunya itu menggunakan debu. Jadi 6 itu menggunakan air biasa. Salah satunya berarti yang ke-7 itu menggunakan debu. Itu menghilangkan najis yang mughallazah. Yang kedua, wal mukhaffafatu tadhuru birasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati ainiha. Yang kedua, wal mukhaffafah. Paham kita bahwasanya wal mukhaffafah itu adalah air kencing seorang bayi yang belum memakan selain susu. Cara mensucikan seperti apa? Wal mukhallafatu tathuru birasyil ma'i, mencipratkan air. Mencipratkan air. Mencipratkan. Alaiha, atas najis tersebut. Ma'agolabati, yang mana sekitar-sekitarnya najis tersebut itu harus kena semua, jangan sampai ketinggalan. Ketika sudah dicipratkan dan wa izalati ainiha, air kencingnya yang kelihatan itu dihilangkan dulu, dihilangkan baru dicipratkan. Setelah seperti itu, ketika sekitar semua sudah terlihat bahwasanya sudah hilang izalahnya, boleh kita membasuh kembali untuk mensucikan, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu wal mutawasitoh. Wal mutawasitoh itu ada 2 macam kategori. Yang pertama, wal mutawasitoh tu tangqosimu ala kismaini. Ada 2. Yang pertama, ainiyatin wa hukmiyatin. Yang pertama, ainiyah disebut aja, bentuk kelihatan. Hukmiyah itu cuman samar-samar saja. Yang pertama seperti apa? Mutawasitoh yang ainiyah itu seperti apa? Al ainiyah itu allati laha launun warihun wa ta'mun. Ainiyah, najis ainiyah yang masih ada warnanya, kelihatan warnanya, baunya dan rasanya pun kelihatan semua, terlihat oleh kita. Seperti halnya kotoran hewan yang kelihatan oleh kita, mungkin di pinggir jalan, apa di tempat ibadah kita. Itu disebutkan ketika terlihat, bentuknya ada, itu termasuk ainiyah. Fala budda min izalati launiha warihiha wa ta'miha. Maka wajib bagi kita untuk menghilangkan hal seperti itu. Supaya kenapa? Supaya ainiyah tidak terlihat dan menjadi hukmiyah. Itu taraf yang kedua. Wal hukmiyah berarti najis mutawasito yang hukmiyah. Najis mutawasito yang hukmiyah itu seperti apa? Allati la launa wala riha wala ta'ma. Wal hukmiyah itu nggak kelihatan warnanya, baunya, rasanya, nggak kelihatan. Nah, cara untuk menghilangkannya seperti apa? Caranya cukup yakfika jaryul ma' alaiha, cukup untuk mengalirkan air sekitar saja. Beda dengan mukhafafah. Mukhafafah memang najis yang ringan, cuman
ada perbedaan dalam yang mutawasito. Sebab mutawasito itu najis-najis yang kayak najis kotoran manusia yang memang sudah makan, dan najis-najis hewan. Berarti dalam masalah najis ini, dalam kesimpulan, bila mana kita menemukan najis, bila mana kita menemukan beribadah kita najis, ketika tidak dibersihkan najis tersebut, tidak sahlah sholat kita. Perlu kita memahami dalam tiga ini tersebut, dalam keadaan apapun. Kebanyakan dalam sekitar kita itu terlewat dengan hal yang kecil, sampai kita cukup untuk menghilangkannya saja begitu. Tapi kita harus mengetahui tata caranya untuk menghilangkan najis seperti apa. Mukhafafah, mughalladhah, dan mutawasito. Dalam pembagian teks ini, menghilangkan najis dan juga pembagian najis itu memang singkat. Walaupun memang singkat, tapi terjadi di mana-mana. Ya. Ketika kita sebagai umat Islam dan kita mengetahui hukum, janganlah kita meninggalkan hal yang remeh. Memang itu najis itu hal yang remeh, tapi najis itu adalah disebut, kalau menurut istilah, adalah hal yang menjijikkan, yang tidak sah dalam sholat ketika berada di badan, tempat, dan yang lain sebagainya. Jadi dalam konteks kita, dalam ilmiah kita, mungkin ini saja dalam kutipan. Salah tutur kata mungkin dari saya, mohon dibuka pintu maafnya sebab-sebabnya. Jadi kalau memang ada rasa atau dalam diri kita itu adalah tidak enak atau tidak disukai, jadi mempelajari hal-hal yang memang menurut kita beribadah itu adalah baik, yang membuat gak enak di hati kita. Contoh dalam masalah fikih ini, dalam masalah hukum fikih ini, kebanyakan memang ada rasa-rasa kita kurang apa ini, apa kita sah nggak sholat. Kita lihat dulu dalam sekitar kita. Ya mungkin sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dibuka pintu maafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.